Sama beliau Bapak Dr. Haji Ahmad Kholik, kita akan berbicara tentang dakwah Islamiyah ala pesantren, dan ini nanti Beda juga lagi. dikontekskan dengan era milenial, Pak Haji. Iya. Jadi sesuai dengan yang kemarin disampaikan. Dipersilakan kepada beliau Bapak Dr. Haji Ahmad Kholik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi fa huwa muhsinun wa lahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati panitia dan seluruh pengurus At-Taqwa Center, yang saya hormati para peserta diklat, khatib, dan dai yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini, walaupun dalam konteks ini saya hanya bisa menggunakan online, ya, daring. Karena satu dan lain hal saya belum bisa hadir secara offline di depan para peserta semua. Tetapi walaupun demikian tentu tidak mengurangi makna dari semangat pertemuan kita dalam acara ini. Saya juga menyampaikan apresiasi yang besar kepada seluruh panitia, ya, terutama At-Taqwa Center, yang saya kira ini salah satu agenda rutin, ya, yang dilaksanakan oleh At-Taqwa dalam rangka menciptakan generasi-generasi baru yang punya kompetensi dalam bidang dakwah. Ya. Program ini menjadi penting karena dalam situasi di mana orang sudah mulai banyak yang tercerabut dari akar-akar budaya dakwah, perlu ada semacam recharge, ya. Ada cas kembali bagaimana misalnya wawasan keislaman, wawasan keilmuan, metodologi dakwah, dan bagaimana belajar berretorika secara santun dan secara profesional. Saya kira pada saat ini perlu dimiliki oleh para dai masa depan dan para mukhatib masa depan. Karena itu saya ucapkan apresiasi yang besar dan terima kasih. Dan yang kedua, saya akan masuk dalam tema kali ini sebagai pengantar, ya. Mungkin nanti ada semacam tanya jawab, dialog singkat lah, ya. Saya tidak banyak menyampaikan materi. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspiring buat teman-teman peserta, ya. Pertama, kita ingin melihat dari terminologi dakwah. Cukup banyak, ya, beberapa terminologi tentang dakwah, pengertian, ya, baik di kalangan para ulama maupun di kalangan para penulis-penulis kontemporer tentang apa sih sebenarnya dakwah itu. Saya sendiri juga secara spesifik mungkin punya terminologi sendiri, ya. Kalau saya memahami dakwah itu dalam konteks kekinian adalah sebuah proses transformasi nilai, ya, yang disampaikan oleh seseorang tentang nilai yang dimaksud tentu, ya, integritas, keagamaan, moral, ya. Mungkin mencakup dalam akidah, dalam akhlak, dalam muamalah, dan dalam ibadah, ya. Saya kira objek maudhu'nya kira-kira seperti itu, dan itu ditransformasikan kepada audiens, kepada siapapun, dengan target bagaimana merubah bisa menjadi lebih baik. Jadi ini saya kira keyword-nya, ya, kata kuncinya bukan hanya menyampaikan sesuatu lalu tidak ada perubahan, targetnya harus tercapai.
Kalau dalam tradisi pendidikan itu ada terminologi tentang guru, mengajar. Mengajar itu kan artinya how to change your mind student, ya. Bagaimana merubah cara berpikir santri atau mahasiswa atau pelajar. Jadi keberhasilan seorang guru itu indikatornya salah satunya adalah ketika murid pada awal masuk belum bisa sholat berjamaah dengan baik, begitu dia ngajar dalam waktu beberapa periode misalnya, berubah menjadi bisa lebih baik. Itu target. Begitu juga misalnya dalam konteks yang lain, salah satu target seorang guru berhasil itu ketika masuk di kelas, mungkin murid tidak punya etika, tidak punya moral, sopan santunnya kurang. Begitu proses transformasi belajar disampaikan oleh seorang guru, dalam waktu tertentu ada perubahan, ada change, ya. Maka itu artinya indikator bahwa ngajarnya berhasil. Ya, ngajar. Memang dalam tradisi dakwah kita seringkali ada pernyataan, "Lah kalau urusan berhasil kan urusan Allah." Kan gitu. Kita tugasnya hanya menyampaikan, benar ya. Tapi kita juga harus punya target, ya. Jangan sampai kemudian apa yang kita sampaikan jadi kontraproduktif, ya. Dakwah kemana-mana, menyampaikan materi di mana-mana, khotib kita sampaikan dengan baik, tetapi ternyata resultnya, hasilnya malah kontraproduktif, ya. Tidak bisa how to change your audience, tidak merubah cara berpikir mind of audience, jadi cara berpikir audiens itu. Nah itu saya kira salah satu terminologi, ya. Nah, memang ada satu satu anggapan yang tadi saya sampaikan. Tugas kita kan hanya menyampaikan. Bahkan kalau kita berapologize, ya, sekelas Nabi Nuh aja nggak bisa berhasil mendakwahkan agama secara komprehensif. Padahal kelasnya seorang nabi, seorang rasul, ya, dan kekasih Allah, dan mungkin dibekali ilmu-ilmu tertentu oleh Allah, tapi ternyata proses dakwah itu juga tidak berhasil. Memang ini menjadi dasar, menjadi reasoning kenapa Pak kita sering menyampaikan bahwa tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma'alaina illal balagul mubin, gitu ya. Kita tugasnya hanya menyampaikan sesuatu bahwa resultnya seperti apa yaitu urusan Allah. Ini salah satu yang perlu juga saya sampaikan, tapi tetap dalam konteks kekinian kita juga harus punya target. Bahwa suatu saat nanti target itu tidak tercapai, baru kita katakan bahwa itu urusan Allah, kan gitu. Tapi paling tidak upaya ke arah itu kita lakukan. Bahkan dari Nabi Muhammad SAW pun dalam satu riwayat disebut tidak berhasil menyampaikan hidayah kepada Abu Thalib, ya. Seberapa dekatnya luar biasanya Abu Thalib membela dakwah Nabi, ya. Bahkan dalam setiap kesempatan Abu Thalib lah yang siap memasang badan ketika terjadi intimidasi, provokasi dan aneksasi oleh orang-orang kafir. Abu Thalib yang membela. Tapi di saat akhir-akhir hayatnya ketika diajak untuk bisa mengucap syahadat, ternyata Abu Thalib tidak bisa menerima. Artinya di situ kemudian para ahli dakwah, ya, menyimpulkan bahwa kita hanya sebenarnya sebuah yang ditugaskan kita itu adalah proses, ya, bukan berhasil, ya. Jadi urusan hasil itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, kemudian yang berikutnya, krisis yang paling dahsyat sebenarnya sekarang ini bukan pada krisis ekonomi, ya, bukan krisis politik, bukan krisis segala macam energi, bukan. Tapi dalam perspektif dakwah, krisis yang paling berbahaya itu krisis nilai dan keteladanan, ya. Jadi krisis nilai dan keteladanan ini menjadi hal yang sangat berbahaya, ya, sehingga melahirkan generasi-generasi yang hilang, ya, yang tidak punya perspektif tentang baik dan buruk, yang tidak bisa lagi membedakan mana yang halal dan haram. Ini persoalan krisis nilai dan keteladanan. Dan kalau kita urusan nilai dan keteladanan, maka yang patut kita jadikan rekonstruksi adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam khutbah saya di
At-Taqwa ya 3 minggu yang lalu saya merekonstruksi sebagai sebuah profil Nabi Muhammad yang sangat paripurna, yang sangat sempurna. Ketika kita menjadi seorang mubalik, seorang mukhotib, seorang dai, maka ketika ingin menjadi dai yang profesional, maka tirulah dai Nabi. Saya sedikit ingin mengurai kembali ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat para peserta. Nabi kita ini kan luar biasa, ya. Jadi tidak hanya sebagai seorang juru dakwah yang profesional, Nabi kita punya banyak spektrum, ya. Sebagai seorang pendidik, guru, ya. Saya pernah menggambarkan bahwa dalam rentang waktu hanya kurang lebih dari 10 tahun menjadi seorang guru dan pendakwah di Madinah, Rasul sudah berhasil melahirkan murid lebih dari 115.000 murid. Ya, dengan kalibernya kaliber dunia. Artinya apa? Berarti model dan strategi dakwah pendidikan Nabi sangat profesional, ya. Oleh karena itu ketika kita sekarang mengalami krisis keteladanan dan krisis nilai bagaimana berdakwah, ya kita rekonstruksi apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Bagi kita, saya khususnya, walaupun mungkin dari segi masa sudah 14 abad yang lalu, tapi nilai-nilai dakwah dan strategi dakwahnya masih tetap relevan dalam konteks kita kekinian sekarang ini. Jadi saya kira ketika kita mengalami kegagalan dalam proses metode dakwah, maka kita harus kembali kepada profil dan style dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat dalam sejarah, mana ada orang yang punya keberhasilan spektakuler. Ya, 11 tahun berdakwah di Madinah, 11 tahun berdakwah menjadi guru di Madinah, begitu beliau wafat melahirkan murid lebih dari 115.000 murid. Saya punya jaringan yang pernah saya melakukan penelitian tentang berapa sih sebenarnya sahabat Nabi ketika Rasul wafat yang menjadi murid-murid terbaik, ya, menjadi calon-calon pendakwah terbaik, ya. Itu ternyata dalam catatan saya, dalam riset saya sekitar tahun 2007, saya melakukan penelitian itu lebih dari 115.000 murid Nabi Muhammad yang merupakan objek, ya, atau mungkin objek dari dakwah-dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ketika kita sekarang mengalami krisis metodologi, ya, krisis strategi dakwah, krisis keteladanan, maka satu-satunya jalan yang harus kita lakukan diantaranya adalah yang pertama yang mendasar adalah kita rekonstruksi bagaimana model dakwah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya kita lihatlah kalau kita baca dalam buku literatur Sirah Nabawiyah itu kan luar biasa. Kitab Ibnu Hisham misalnya salah satunya ya yang menulis tentang Sirah Nabawiyah itu merekam secara komprehensif bagaimana profil Nabi sebagai juru dakwah yang berhasil. Ya. Tidak hanya itu, bahkan dalam kesempatan yang lain saya sering sampaikan beliau punya 8 spektrum dari hasil riset salah seorang dokter di Australia, ya. Juru dakwah juga, seorang guru juga gitu ya. Seorang panglima perang juga, seorang hakim, ya. Saya pernah menyampaikan dalam satu seminar di Amerika itu ada ruang sidang Mahkamah Agung, ya. Mahkamah Agung di Amerika itu sangat mewah. Di situ ada tulisan dalam berbentuk relief gitu ya, tentang hakim terkemuka di dunia. 18 hakim terkemuka di dunia, 9 orang yang berasal dari abad-abad sebelum Masehi, dan 9 orangnya berasal dari abad-abad setelah Masehi. Nomor satunya, ini hebatnya ini. Nomor 1 hakim terbaik di dunia dalam pengakuan orang-orang Amerika adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam spektrum beliau sebagai seorang hakim luar biasa. Ya. Jadi tadi bisa dibayangkan juru dakwah, seorang guru, seorang panglima perang, ya, seorang hakim, kemudian seorang entrepreneur. Saya kira para mubalik ke depan. Jadi saya kira juga perlu ada upaya untuk membangun entrepreneurship. Ya, kemandirian dalam berusaha itu menjadi penting. Karena Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi seorang rasul itu kan karirnya bisnis. Jadi saya selalu diskusi dalam MES, kebetulan saya ketua MES, seringkali menyampaikan kepada teman-teman muda, kalau Anda ingin berdakwah, ingin menyampaikan tentang ekonomi, perkuat entrepreneurship Anda. Ya.
Karena kekuatan ekonomi juga menjadi penopang dakwah kita menjadi utuh. Ketika kita bicara ekonomi bla 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 secara teoritis, lalu apa yang dilakukan oleh Anda dalam konteks ekonomi kan kita harus tahu, harus ada. Maka saya menghimbau ya entrepreneurship kecil-kecilan, yang penting kemandirian. Ya. Karena itu salah satu modal Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita lihat 10 orang sahabat Nabi yang dinyatakan mendapat garansi masuk surga, itu 9 orangnya adalah entrepreneurs. Ya, pengusaha. Artinya para mubalik, para dai gitulah, katakanlah seperti itu. Para penyampai dakwah dari kalangan Nabi Muhammad itu, sahabat Nabi Muhammad itu, kebanyakan mereka adalah para entrepreneurs. Ya, para pengusaha. Artinya apa? Jadi kalau sudah dakwahnya mapan, kalau ekonominya sudah mapan, paling tidak menyampaikan dakwah-dakwah itu relatif lebih leluasa lah ya. Tapi bukan berarti wajib harus, ya paling tidak ini anjuran. Imam Al-Zarnuji, ya, seorang penulis kitab Ta'lim Muta'alim. Mungkin teman-teman yang di pesantren hafal betul nih kitab ini. Kitab yang menjadi rujukan bagaimana metode belajar sistem pendidikan berbasis adab. Kalau dalam riset saya terakhir ada itu bahwa sistem pendidikan berbasis adab itu kerangka teorinya dari Imam Al-Zarnuji, ya. Imam Al-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Itu ternyata dalam autobiografinya Imam Al-Zarnuji itu seorang yang kaya raya. Ya. Jadi beliau seorang ulama, katakanlah sebagai mubalik gitu ya kalau konteks sekarang. Beliau penyampai agama kepada umat, tapi aspek entrepreneurship-nya kuat. Ekonominya kuat. Jadi itu, tapi ini ideal ya, ideal. Nah tadi Nabi Muhammad yang kelima, kemudian siapa lagi beliau tuh? Beliau juga di samping entrepreneur panglima perang juga seorang presiden, ya, luar biasa ya. Ini saya sampaikan sebagai prolog aja bahwa ketika kita ingin menjadi seorang mubalik maka ada aspek-aspek lain yang perlu kita penuhi, kompetensi kita, ya. Setidak-tidaknya kita lihat dulu potret Nabi Muhammad sebagai inspirasi buat kita. Nabi Muhammad ternyata beliau seorang presiden. Teman-teman para mubalik muda mungkin ya, kalau Anda pernah dengar ada namanya Piagam Madinah, ya, yang disebut dengan Madinah Charter. Madinah Charter itu ada seorang penulis namanya Montgomery Watts, ya, orientalis. Dia mengatakan bahwa Piagam Madinah yang didesain oleh Nabi Muhammad untuk menyusun untuk membangun sebuah negara paling ideal di dunia, itu kemudian pada abad-abad ke-15 sampai abad ke-20 dijadikan sebagai inspirasi bagi lahirnya civil society di negara-negara Eropa. Ya, artinya apa? Artinya bahwa Nabi Muhammad itu memang pemimpin negara terbaik. Ya, gagasannya tentang regulasi Piagam Madinah betul-betul menjadi inspiring ya bagi lahirnya civil society di negara-negara Eropa. Ini seorang ahli dakwah luar biasa kan ya. Kemudian Nabi Muhammad juga tentu saja ya, di samping seorang guru yang paling kita bicarakan dalam konteks ini, beliau adalah juru dakwah terbaik di dunia. Ya. Ya, kalau kita lihat misalnya dakwahnya Nabi Muhammad itu kan luar biasa. Ya memang strateginya berbeda lah. Saya pernah mungkin ini sebagai sharing pada teman-teman ya. Ada konsep pembentukan hukum Islam. Kalau Syekh Khudribik namanya ya, atau Dr. Abu Zahrah menulis sebuah kitab Tarikh Tasyri' al-Islami. Ini bisa dijadikan analogi bagaimana konsep dakwah. Jadi ternyata teman-teman sekalian, para peserta, penetapan hukum Islam itu prinsipnya asasnya adalah yang ada 3. Ya. Yang pertama adalah tadrij. Ya, tadrij itu bahasa kitanya sih bertahap. Jadi dalam beberapa kitab Tarikh Tasyri' al-Islami, salah satunya yang ditulis oleh Khudribik ya dan Abu Zahrah, mengatakan bahwa penetapan hukum Islam yang ditetapkan bagi masyarakat Muslim pada awal-awal Islam itu sifatnya bertahap. Nah, bagaimana kaitan dengan dakwah? Dakwah juga bertahap, gitu. Ya, tentu ini kondisional ya. Kapan saatnya kita bertahap? Kapan saatnya kita terus menyampaikan sesuatu secara final? Ya, tergantung audiensnya. Teman-teman sekalian, jangan lupa ya, ketika kita berdakwah sebenarnya lihat
kapasitas dan kemampuan audiens kita. Ya. Jadi berbicara sesuai dengan kemampuan akal pendengar. Jangan sampai misalnya audiensnya para ibu-ibu yang sudah sepuh, kita bicaranya tentang intelektualisme, tentang modernisme, tentang sekularisme, itu kontraproduktif. Ini juga salah satu kompetensi ahli dakwah yang bisa membaca audiens. Kalau misalnya audiensnya kalangan pendidikan tinggi, ya punya wawasan bagus, tidak boleh kita bicara seperti kepada ibu-ibu. Ya, ini saya kira juga strategi ini perlu dimiliki oleh seorang mukhatib, ya, seorang ahli dakwah. Kalau tidak, kita jadi kontraproduktif, kita tidak punya makna berdakwah, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kontraproduktif, mubazir. Nah, kembali kepada tadi bahwa Rasulullah itu ya luar biasa, ya, juru dakwah terbaik yang caranya luar biasa. Salah satunya tadi menggunakan konsep tasri, ya, jadi tadrij. Contohnya begini, ketika diharamkannya khamr dan judi, itu dalam proses awalnya tidak langsung mengharamkan. Ya, yang pertama kali dilakukan oleh Al-Quran ketika mengharamkan judi sifatnya informatif. Apa informatif itu? Quran hanya menyampaikan kepada masyarakat Arab bahwa judi dan minuman keras itu ada manfaatnya dan ada bahayanya. Manfaatnya lebih besar, bahayanya lebih besar. Jadi tidak ada di situ larangan. Ini dakwah, ya. Ini penetapan hukum. Tidak ada teks mengenai larangan judi dan khamr di awal-awal. Kenapa? Karena masyarakat Arab sudah sangat terbiasa main judi dan minuman keras. Kalau dakwanya langsung mengharamkan, terjadi konfrontasi, ya. Sehingga ada strategi, ya. Salah satu strateginya adalah yang dilakukan oleh Al-Qur'an, yaitu dengan cara tadrij. Pertama apa? Informasi aja. Sampaikan bahwa judi dan khamr itu ada bahaya dan ada manfaat, itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, tetapi bahayanya lebih besar. Jadi walaupun tidak langsung mengharamkan, tetapi ini menjadi indikator bahwa sebenarnya ada arah itu. Katakanlah misalnya kalau masyarakat Arabnya 80% peminum khamr dan judi, turun dengan ayat itu menjadi sekitar 70%. Lalu turun ayat yang kedua, strategi kedua. Ini bisa dijadikan alat atau bisa dijadikan strategi dakwah. Ya, setelah turun misalnya 60% katakan begitu dengan ayat itu, ayat yang sifatnya informatif, turunnya ayat yang kedua apa? Al-Qur'an mengatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara, ya. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian sedang mabuk. Maknanya apa? Berarti kalau sedang tidak sholat boleh minuman keras. Logikanya begitu, ya. Jadi belum ada larangan. Ini apa? Ini sebuah strategi dakwah, sebuah strategi penetapan hukum agar bisa efektif dan diterima oleh orang-orang Arab pada saat itu. Nah, kira-kira dari 60% turun kan menjadi misalnya 40% ya yang minum khamr dengan ayat itu. Baru setelah situasinya memungkinkan, ya, masyarakat sudah bisa menerima, langsung final judgment. Keputusan terakhir surat Al-Maidah, ya. Innamal khamru wal maisir bla 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 ridsun min amali syaiton fajtanibu. Ya, fajtanibu itu adalah final judgment, sebuah keputusan akhir. Jadi artinya apa? Tidak langsung mengharamkan. Karena kalau langsung mengharamkan, maka masyarakat akan konfrontatif. Ya. Lalu apakah ini bisa dipakai dalam konteks sekarang? Mungkin dalam masyarakat dan komunitas tertentu bisa. Tapi dalam komunitas yang sudah mapan ya kita sampaikan aja tentang keharaman. Inilah sebuah strategi tinggi yang diajarkan Quran bagaimana kita berdakwah dengan baik. Ya. Jadi asas yang pertama tadi adalah tadrij. Teman-teman yang mungkin dari berbagai komunitas yang berbeda, punya audiens yang berbeda, juga saya kira juga harus pandai memilah-milah strategi mana yang tepat untuk menyampaikan persoalan. Begitu juga contoh lain misalnya tentang, saya kasih tahu aja, tentang pengharaman riba. Subhanallah itu teman-teman sekalian. Masyarakat Arab itu masyarakat yang sudah terbiasa makan riba. Padahal riba itu salah satu dari 7 dosa besar. Ya, tapi masyarakat Arab sudah terbiasa. Sampai dulu ada riba Abbas, ya, salah seorang sahabat Nabi. Ya, artinya memang bahwa masyarakat Arab sudah terbiasa dengan makan riba. Artinya apa? Kalau dakwahnya langsung pengharaman pada riba,
maka akan terjadi konfrontasi. Karena mereka sudah menjadi budaya. Maka teman-teman sekalian, Anda tahu di Quran mengharamkan riba itu prosesnya sampai 4 kali. Ya, terakhir kalau tidak salah 9 hari sebelum Nabi wafat baru proses pengharaman riba itu selesai. Pertama dengan cara tidak langsung mengharamkan dan seterusnya. Ini yang disebut dengan tadrij. Pertanyaannya adalah apakah konsep pembentukan hukum Islam yang disebut tadrij tadi juga relevan dengan konteks dakwah kita sekarang? Sangat relevan. Tapi lagi-lagi tadi ya, kita melihat komunitasnya. Kalau komunitasnya memungkinkan untuk langsung final judgment, it's okay ya. Tapi kalau komunitasnya memang masyarakat yang sudah mungkin perlu pendekatan khusus dan seterusnya. Nah, itu satu ya, tema yang kedua. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah tentang kenapa sih sekarang kok makin banyak para ahli dakwah, banyak mukhatib, banyak juru dakwah profesional, tapi kok masyarakat belum juga beranjak ke arah perubahan. Berarti ada something wrong, ya. Ya, boleh jadi manhajnya, boleh jadi memang masyarakatnya, tapi salah satunya manhaj. Ada satu konsep dalam ilmu logika mungkin ya, apa itu at-thariqah ahammu minal madah. Ya, at-thariqah ahammu minal madah, apa maknanya? Bahwa metodologi itu jauh lebih penting dari konten. Maksudnya apa? Jadi metode dakwah itu ternyata jauh lebih penting dari isi dakwahnya. Jadi isi dakwahnya bagus, isi dakwahnya luar biasa, inspiring gitu ya. Isi dakwahnya sangat memberikan wawasan besar. Tapi kalau metodologi yang disampaikannya tidak pas, itu jadi kontraproduktif. Makanya ada pepatah mengatakan at-thariqatu ahammu minal madah. Jadi metodologi jauh lebih penting daripada konten. Ada satu contoh. Sekarang ini saya sedang mengembangkan satu metode cara menerjemahkan Al-Quran cepat. Saya punya prinsip bahwa tadi metodologi jauh lebih penting daripada materi. Kalau selama ini orang kan menerjemahkan Quran susah, panjang, butuh waktu yang berlama-lama. Karena memang metodologinya belum ketemu. Saya ingin mengilustrasikan sedikit sebagai satu gambaran pada teman-teman ahli dakwah. Karena begini ya teman-teman sekalian, kalau kita berdakwah, tapi kita tidak menguasai sumber hukum, tidak menguasai Al-Quran, tidak mengerti hadis, ini jadi persoalan. Ya. Oleh karena itu saya seringkali menyampaikan pada santri-santri saya atau mahasiswa, saya bilang kuasai Al-Quran. Ya. Setelah itu kuasai teks-teks keagamaan, baru Anda menyampaikan sesuatu akan leluasa. Di Quran itu, ini sekedar contoh. Kita kan tahu Quran itu 30 juz, 114 surat, ya. Kemudian apalagi 6.666 ayat, satu kaul, ya. Tapi kita belum tahu berapa sih kosakata dalam Quran. Belum banyak riset yang melakukan berapa sebenarnya kosakata yang ada di dalam Quran. Kosakata itu artinya kalimat, ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim itu bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Ternyata dari riset yang kita temukan di tahun 2007 itu jumlah kosakata dalam Al-Qur'an itu kurang lebih 110.000. Ya. Jadi bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah Allah Rabbi, itu semuanya sampai Anas itu jumlahnya ada sekitar 110.000. Ada yang mengatakan 90.000 tergantung perspektifnya. Saya termasuk menganut mazhab yang 110.000. Apa yang ingin saya sampaikan? Dari 110.000 kosakata dalam Al-Quran, itu 79%-nya diulang-ulang. Ini teman-teman harus tahu. 79%-nya diulang-ulang. Contoh, kalau teman-teman membaca Al-Quran ada kata-kata lafadz alladzina, itu jumlah alladzina di Quran ada sekitar 810 diulang-ulang. Jadi ketika kita misalnya belum tahu lafadz alladzina artinya apa, lalu kita pelajari, saya misalnya menyampaikan pada santri, anak-anak, alladzina itu artinya orang-orang yang, ya. Arti awalnya orang-orang yang. Ketika mereka ketemu dengan alladzina, ya orang-orang yang. Artinya apa? Dalam rentang waktu kurang lebih 2 detik, mereka sudah menguasai 810 kosakata. Karena di Quran ada 810 alladzina. Begitu juga misalnya ulaika. Ulaika itu jumlahnya ada 205 di Quran, ya. 205. Jadi ketika kita menyampaikan pada anak
anak atau siapapun jamaah, ulaika itu artinya orang mereka itu. Lalu dalam 2 detik mereka sudah menguasai dan begitu banyak Al-Quran, kurang lebih 79% diulang-ulang. Makanya Quran itu sebenarnya mudah. Ya. Apa jaminannya? Surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 40. Ya. Ada 4 ayat yang menyatakan bahwa Quran itu mudah untuk dipelajari. Itu surat Al-Qamar. Bunyinya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh benar-benar kami telah mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk dipelajari. Ya. Fahal min muddakir, maka bagaimana? Maka adakah orang yang mau? Jadi yang ditanyakan Allah bukan kompetensi, bukan kemauan, bukan kemampuan, tapi kemauan. Nah, yang ingin saya sampaikan, dengan metode ini teman-teman sekalian, ternyata Quran bisa dipelajari dari 30 juz itu. Kalau kosakata yang diulang-ulangnya hanya 1 kali, misalnya alladzina-nya 1, Allahnya 1 gitu di Quran misalnya ya. Kemudian ulaikanya 1 semua, nggak ada pengulangan. Quran itu tidak 30 juz, Quran itu hanya 6 juz. Ya. Maaf, ini contoh kalau misalnya yang diulang-ulangnya hanya 1. Artinya apa? Allah menjamin bahwa orang yang ingin tahu Quran sangat mudah dipelajari. Nah, teman-teman sekalian, artinya mubaligh, juru dakwah dan mukhatib masa depan setidak-tidaknya menguasai hal-hal yang seperti ini. Ya karena resources ya atau sumber kita itu kan Al-Qur'an. Ya bagaimana mungkin menyampaikan dakwah kemudian kita tidak menguasai Al-Qur'an. Nah, kembali kepada tadi ya. Jadi metodologi itu jauh penting. Nah, dalam konteks digital seperti sekarang ini milenial, saya kira kompetensi seorang khatib, seorang dai harus lebih ditingkatkan. Makanya saya berpikir bahwa setahun yang lalu saya juga menyampaikan dalam diklat khatib dan dai, saya bilang seorang juru dakwah itu tidak boleh berhenti belajar. Ngaji itu tidak pernah selesai. Ya, saya kira kalau seorang juru dakwah udah nggak ngaji lagi, ya ini susah. Ya, yang ngaji itu tentu banyak medianya lah ya, banyak medianya. Jadi saya kira ini sekedar satu berbagi wawasan pada teman-teman, jangan pernah berhenti belajar. Bahkan sebagai seorang kiai pun itu masih belajar, mereka itu masih belajar. Analoginya kan begini, ketika kita sebagai seorang pedagang, ya lalu dagangan yang kita siapkan itu dari itu ke itu aja, ya kemudian orang yang belinya kan juga dagangannya kan cuma ini dan ini, maka perlu apa kalau bahasa Cirebonnya itu harus ngulak gitu, harus beli lagi untuk memberikan agar para pembelinya banyak pilihan. Begitu juga seorang juru dakwah, membaca dan belajar itu menjadi kebutuhan, ya membaca dan belajar. Nah, apalagi di era IT seperti sekarang ini, kompetensi, kemampuan berteknologi. Nah, sekarang sudah tren bagaimana orang berdakwah lewat media sosial. Hampir 3 tahun ya, 4 tahun, bahkan 5 tahun lebih lah, saya selalu menyampaikan di samping dakwah-dakwah langsung, saya menyampaikan dakwah saya lewat Facebook. Mungkin Bapak Ibu yang sempat punya akun Facebook silakan bergabung di nama saya di Facebook saya. Itu saya ya sekedar latar belakang saya, pemikiran saya bahwa mahasiswa kami, santri kami yang begitu banyak terjebak oleh membuka di internet hal-hal yang tidak produktif. Maka saya sampaikan, daripada membuka hal yang tidak produktif, mari kita belajar dakwah. Maka setiap pagi biasanya ya, mungkin dalam sebulan ini saya agak off. Ke depan mungkin setelah kondisi mulai pulih saya akan kembali lagi aktif. Setiap 5 menit saya menyampaikan dakwah dalam bentuk di YouTube maupun di Facebook. Ya sederhana prinsipnya. Ya, kalau dakwah di masjid mungkin didengar oleh 100 orang. Nah, kalau dakwah di dalam ruangan tertentu mungkin terbatas. Tapi dengan dakwah melalui media sosial, baik Facebook, baik YouTube channel dan seterusnya, itu akan jauh lebih banyak dibaca oleh banyak orang, walaupun mungkin hanya sekedar lihat. Tapi paling tidak ketika konten kita menarik, mereka akan baca ya, satu saat mereka akan lihat dan mereka akan tonton video kita. Niatnya tentu tadi ya, niatnya adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Ya daripada kita mengupload hal-hal yang tidak penting, saya kira jauh lebih baik mengupload hal-hal yang seperti itu.
Nah, kembali kepada tadi, jadi teman-teman sekalian, di era seperti sekarang ini perlu terus kita belajar. Ada satu hadis, mohon maaf ini pembawa acara, saya sampai jam berapa ya? Mohon konfirmasi, masih ada waktu? Kita sampai setengah 12 ini, Ustaz. Setengah 12 ya, masih lama ya? Masih 15 Ada tanya menit. jawab nggak Pak Budi? Diharapkan nanti 5 menit yang terakhir ada sesi tanya jawab. Oh gitu ya, berarti saya 10 menit lagi ya. Gitu ya. Oke, sedikit lagi ya. Jadi ada satu hadis Nabi ya, buat teman-teman sekalian. Saya ati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Kalau saya terjemahnya tidak tekstual tuh. Saya terjemahkannya suatu saat nanti di at-taqwa akan lahir suatu masa gitu, di mana orang sudah tidak mau ngaji gitu. Jadi para mubalignya nggak ngaji, dosennya nggak mau ngaji gitu ya, gurunya nggak mau ngaji karena merasa udah selesai. Padahal ngaji itu long life education. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu konsep Islam. Jadi semua harus ngaji, walaupun jadi dosen, walaupun jadi mubalik ngaji gitu. Ya. Nah, kata Rasulullah, saya ati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Suatu saat nanti akan lahir sebuah generasi di mana zaman orang sudah tidak mau lagi belajar. Yafirruna itu kalau arti aslinya lari. Minal ulama dari apa? Dari ulama, nggak mau ngaji lagi, nggak mau belajar kitab lagi, nggak mau karena merasa sudah cukup ilmunya ya. Nah kalau sudah begini kata Nabi, ini gak salah satu kegagalan dakwah. Apa kata Rasulullah? Allah akan menimpakan bisalah sati baliatin dengan 3 bencana. Jadi kalau seorang mubalik, seorang juru dakwah, seorang guru ya, dan seorang tokoh masyarakat yang sudah tidak mau lagi mengkaji agama secara kontinu, maka akan terjadi 3 bencana dalam kehidupannya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah yarfa'illahul barakata an kasbihim. Apa maknanya? Akan keberkahan ekonomi akan diangkat oleh Allah. Ya, kita sudah lihat sekarang kan ya. Bagaimana keberkahan ekonomi sudah mulai mengalami hilang ya. Salah satu faktornya kata Nabi karena tadi orang sudah tidak mau lagi ngaji gitu. Yafirruna minal ulama ya, keluar atau lari dari ulama ya. Kemudian yang kedua, kalau orang sudah tidak mau lagi mengkaji ulang Islam dengan baik, apalagi para juru dakwah apa? Yusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang tidak profesional. Ya, pemimpin politik, pemimpin negara, pemimpin juru dakwah tidak profesional. Teman-teman sekalian, dalam konteks agama, saya pernah punya riset tahun 2012. Saya masih ingat Pak Budi. Di Indonesia itu ada sekitar 210 ya aliran dalam tanda petik ya, aliran sesat. Dan 51-nya ada di Jawa Barat. Itu tahun 2012. Lalu ketika diteliti, kenapa? Salah satunya banyak para tokoh-tokoh yang kemudian masuk pada aliran sesat. Salah satu faktornya adalah tokohnya tidak utuh mempelajari agama. Tidak komprehensif mempelajari agama. Dulu mohon maaf ya, ada seorang ahli tenis gitu ya. Dia pensiun dari sebuah kementerian, lalu dia ya bermimpilah ketemu dengan malaikat Jibril, dibawa ke surga, katanya surga masih banyak tempat yang kosong, lalu dia kemudian menyampaikan pada orang lain bahwa surga masih kosong, nggak usah sholat, nggak usah ngaji, nggak usah ibadah, yang penting ikut saya. Itu ada terjadi. Mohon maaf, tahun 2012 itu 51 ada di Jawa Barat dan 10 diantaranya ada di Cirebon. Saya meneliti bahwa faktornya adalah para tokoh yang mencetuskan aliran-aliran begini tidak utuh memahami agama. Jadi kalau orang utuh memahami agama sebenarnya tidak perlu ada aliran-aliran baru. Tidak perlu ada nabi-nabi baru karena nabi sudah utuh banget ya. Jadi saya kira teman-teman sekalian, ini Islam sudah sangat kafah, sudah sangat holistik, sudah sangat komprehensif. Tinggal kita mengkaji ulang, pelajari secara baik pemikiran-pemikiran ulamanya dan seterusnya, sudah cukup. Nggak usah perlu ada gagasan nabi baru dan seterusnya. Nggak penting. Nabi Muhammad sudah selesai. Ya. Nah, salah satu faktornya itu. Jadi yang kedua, ketika orang sudah tidak mau lagi ngaji, maka yusallitullahu sultanan zalim. Allah akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak profesional, pemimpin agama, ya, pemimpin politik dan seterusnya. Dan yang terakhir, nah ini fenomena yang paling mengerikan kata Rasul, kalau orang sudah tidak mau lagi belajar, apa? Yakhrujuna minad dunya
bi ghairi iman. Kira-kira begitu ya. Orang matinya ya nggak karu-karuan lah gitu. Teman-teman sekalian, tentu terlalu panjang, tapi yang ingin saya sampaikan konteks milenial adalah ya dakwah sekarang tidak hanya dengan cara verbal menyampaikan secara lisan di depan forum, tapi juga teman-teman harus menguasai IT. Saya beberapa tahun ini sangat terpaksa harus mempelajari IT karena kalau enggak ditinggalkan oleh jamaah gitu. Karena itu teman-teman, saya kira teman-teman muda kelihatannya ini pasti punya potensi, punya peluang besar untuk belajar teknologi karena teknologi ketika kita manfaatkan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika salah memanfaatkan juga akan menjadi bahaya yang sangat luar biasa. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Waktu sudah hampir 1 jam kurang ya. Saya menyampaikan, itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kekeliruan dan kekurangan, tapi intinya saya ingin mengajak teman-teman semua, mari kita menjadi seorang pendakwah yang profesional. Dan yang penting saya ada oleh-oleh terakhir, jadilah seorang juru dakwah yang rendah hati. Ini kata kunci, ilmu tertinggi ya. Saya dapat ilmu ini dari salah seorang guru saya. Hebat pun kita ilmunya, kitabnya ribuan kitab, pesantrennya bertahun-tahun, sekolahnya sampai S berapa, tapi kalau tidak rendah hati hancur semua. Jadi kata kuncinya teman-teman sekalian, jadilah juru dakwah yang rendah hati. Rendah hati semua, insya Allah, pokoknya Allah yang akan mengangkat. Ada satu teori ya terakhir, 7 paradox. What the meaning of 7 paradox? Salah satunya adalah ketika orang merasa lebih tinggi, maka Allah akan merendahkan dia. Dia semakin jatuh. Ketika orang merendahkan dirinya, bukan merendahkan martabat, bukan. Rendah hati, maka Allah semakin mengangkat. Maka para juru dakwah yang rendah hati biasanya banyak diminati oleh banyak orang. Allah yang maha melihat. Mudah-mudahan kita semua termasuk para ahli dakwah yang rendah hati dan berintegritas. Terima kasih. Saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Kira-kira 1 jam sudah membersamai kita semuanya. Dan dipersilakan kepada para peserta untuk menyampaikan barangkali ada pertanyaan. Ya. Ada Bapak? Ada ya pasti ya. Silakan, ada? Ya. Mungkin bisa ke depan Pak ya, biar bisa disaksikan videonya ya. Ya, boleh satu lagi setelah Bapak, ada lagi? Ya, mungkin satu dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Kiai, nama saya Agus Lutfi. Ya. Ya, saya alumni S1 PAI Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Yang saya tanyakan, kebetulan saya juga ikut bergabung di komunitas ngajar atau mungkin bimbing anak-anak napi Pak Kiai. Alhamdulillah ya. Napi di rumah tahanan. Nah itu bagaimana mungkin strategi dakwahnya Pak Kiai? Artinya tentunya berbeda. Walaupun mungkin kita tahap-tahapannya sudah ada. Karena objek dakwah kita atau mad'u dakwah kita tentunya berbeda dengan orang-orang normal gitu. Betul, betul. Ya. Jadi mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih. Masih ada Pak Budi? Atau? Ya, mungkin satu dulu Pak Kiai. Baik, saya satu ya. Jadi memang ini pertanyaan agak rumit ya untuk dijawab, tidak sederhana maksud saya karena pengalaman Pak Lutfi ini luar biasa mengajar orang yang mungkin dari berbagai variasi pemikiran. Saya sendiri pernah beberapa kali ceramah di Napi, yaitu kondisinya ada orang yang merenung, ada yang menangis, ada yang ketawa-ketawa dan seterusnya. Saya tidak tahu, saya tidak bisa menebak apa yang sedang mereka pikirkan. Jadi oleh karena itu maka ya udahlah,
Kita lillahi ta'ala aja, kita menyampaikan. Pokoknya prinsipnya minta sama Allah, ya, bahwa apa yang saya sampaikan ya Allah, inilah yang bisa saya sampaikan kepada orang yang sedang saya hadapi. Engkau yang maha menolong, sampaikan. Maka ada statement dari orang tua dulu ya, saya tidak pada persoalan metodologi praktis ya. Ada orang tua dulu mengatakan kalau kamu bicara sama orang, bicaralah dengan hatimu. Jadi ini kan filosofis banget ya Pak Lutfi ya. Jadi bicara dengan hati itu maksudnya ya kalau saya terjemahkan banyak ya. Pertama mungkin ya kalau Anda bicara pada orang lain niatnya hanya karena Allah saja. Betapapun sulitnya menyampaikan sesuatu di depan para nabi, kalau kita minta sama Allah untuk dimudahkan, nggak ada yang susah. Jadi Allah itu di atas segala-galanya. Allah is everything gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, ini bagaimana saya menyampaikan ceramah di depan para nabi dengan variasi pemikiran yang luar biasa. Udah pertama kali makanya saya diingatkan oleh orang tua saya dulu, kalau kamu mau ceramah, baca Quran 1 ayat, minta sama Allah supaya dimudahkan. Karena engkau tidak punya kemampuan menyampaikan sesuatu. Karena itu saya berbagi. Jadi kalau metode saya kira Pak Lutfi pasti lebih tahu lah bagaimana menghadapi orang napi ya. Mungkin sudah terlatih secara metodologi, tapi secara filosofis saya hanya ingin menyampaikan jangan lupa ketika kita menyampaikan sesuatu Allah yang akan menyampaikan. Jadi ketika dakwah itu sebenarnya bukan pakai logika ya. Begini, Nabi Muhammad ketika haji wada, ini sekedar ilustrasi. Itu yang kumpulkan ratusan ribu orang. Ratusan ribu orang dari Madinah, dari Mekah kumpul di sekitar Ka'bah, lalu Nabi pidato. Nggak pakai sound system itu. Di At-Taqwa kalau nggak pakai sound system nggak ada yang bisa dengar. Tapi Rasulullah menyampaikan dakwah nggak pakai sound system itu. Bayangkan sekian ratus ribu orang, tapi dalam satu riwayat itu suara Nabi bisa sampai ke hati mereka. Banyak orang yang menangis di jarak jauh, padahal nggak dengar itu. Lalu apa yang disampaikan? Kalau saya berpikir Allah yang menyampaikan resonansi suara Nabi ke hati mereka. Jadi jangan pula kemudian seorang juru dakwah, kemampuan saya dalam menyampaikan retorika, nggak ada apa-apanya. Kalau sudah juru dakwah berpandangan seperti itu, sebaiknya berhenti jadi juru dakwah. Karena yang menyampaikan sesuatu itu Allah. Ya, sehebat apapun suara kita, kalau Allah nggak nyampaikan, nggak kena. Maka saya sih tidak berbagi metodenya ya. Insya Allah Pak Lutfi sudah pengalaman menghadapi nabi yang sudah lama. Tapi saya hanya minta orang tua dulu, ketika engkau ingin menyampaikan kebaikan, bacalah Quran minimal 1 ayat. Kemudian yang kedua, mintalah sama Allah agar apa yang disampaikannya bisa kena di hatinya. Jadi bukan pakai logika terus ya. Logika penting, tapi ada aspek-aspek yang ma'kulatul makna. Kalau dalam bahasa Arab itu ada ghair ma'kulatil makna. Ada sesuatu yang harus pakai akal, ada yang harus pakai Allah. Saya kira itu Pak Lutfi ya, saya hanya bisa sharing seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak. Masih ada Bapak? Masih, ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Kiai, nama saya Solehin dari DKM Subul Salam. Bagaimana caranya untuk... Mohon maaf, dengan siapa Pak? Dengan Bapak Solehin. Pak Solehin ya. Dari mana Pak? Dari DKM Subul Salam, Cirebon Pak. Oh ya, monggo Pak. Bagaimana untuk menyampaikan dakwah kepada anak-anak muda yang sekarang udah kecanduan gadget, permainan atau segala macam. Bagaimana kiat-kiatnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari segi konten ya, pertanyaan Pak Soleh ini sebenarnya sama dengan Pak Lutfi. Ya, hanya beda objek saja ya. Ya memang itu berat Pak ya. Ada anak sekarang tiap pagi 24 hours ya, 24 jam kasarnya main gadget aja HP. Bagaimana dakwahnya? Ini berat memang. Ini tugas orang tua. Mohon maaf ya Bapak-bapak Ibu sekalian, tugas Bapak dan Ibu sama dengan tugas kita semua. Ini tantangannya sangat berat menghadapi anak-anak yang sudah terimperialis oleh HP, oleh gadget dan seterusnya.
Ya tentu ya persuasif Pak, tentu saja kita terus jangan pernah putus asa ya, berarti tidak boleh berhenti menyampaikan. Dan mungkin kan kondisional, tergantung situasinya. Bapak dan Ibu mungkin punya situasi berbeda ketika menghadapi anak-anak yang mungkin bermain gadget ya. Jadi saya kira semuanya kembali kepada kearifan Bapak Ibu. Yang pasti kita punya tugas berat untuk memberikan pengertian. Itu kalau anak sudah main HP, suruh sholat itu harus berapa jam, Pak? Subhanallah. Bukan hanya main HP, bahkan tidak main HP pun itu anak-anak itu ya kalau suruh sholat ya sampai berjam-jam baru berangkat. Tapi kita nggak boleh berhenti, Pak. Jadi Pak Solihin tidak boleh frustasi, tidak boleh putus asa menyampaikan kebaikan kepada siapapun, terutama kepada anak-anak yang sudah terjajah oleh gadget. Dan kita minta sama Allah lah untuk dimudahkan caranya tadi. Ya, saya kira sama Pak jawabannya dengan Pak Di Lutfi, ya, minta sama Allah. Dengan tentu kalau cara-caranya kan kita belajar lah. Rumah kita berbeda, anak-anak kita berbeda dengan yang lain. Kita tahu bagaimana cara menyampaikan kepada anak-anak kita. Adibu auladakum fa innahum makhlukuna di zamanin ghairi zamanikum, kata Rasulullah. Tetaplah berikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita karena mereka didesain oleh Allah untuk hari masa depan, yaitu hari masa gadget itu. Jadi kita ya terpaksa harus punya kemampuan lebih untuk menyampaikan kebaikan pada anak-anak. Saya kira itu Pak Sobirin. Nanti kalau ada yang mau nanya penasaran boleh nanti dikontak di WA saya. Ya, Pak itu. Mungkin ada yang mau mencatat silakan nomor kontak saya di 081 22 385 895. Atau bisa juga di YouTube channel saya bisa masuk di situ atau juga di Facebook ada ya. Jadi 081 22 385 895. Baik Pak Budi, silakan. Oke, terima kasih. Masih ada Bapak, Saudara? Masih satu lagi mungkin. Ya. Terakhir ya. Ada satu lagi nih Pak Kiai. Terakhir ya. Ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Suhandi dari Kecamatan Surandala. Suranenggala ya. Ya, alhamdulillah saya sendiri termasuk bagian dari penyuluh agama Islam yang biasa di masyarakat. Ingin saya tanyakan, adakah doa khusus untuk bisa menyampaikan, artinya doa atau amalan apa dari Pak Kiai, ijazahnya supaya ketika kita menyampaikan itu bisa masuk ke hati-hati para masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa nih Pak. Luar biasa. Iya, yang paling mungkin yang sebelum dijawab Pak Kiai. Ya. Untuk peserta yang di ruangan barangkali sedang membuka Zoom juga mohon dimatikan supaya tidak feedback suaranya di ruangan. Jadi sepertinya ada yang membuka Zoom juga, jadi mohon di nonaktifkan supaya nanti tidak feedback suaranya di ruangan. Mohon izin Pak Budi, ini peserta ada berapa ya? Ini sekitar 60 sampai 70 orang nih Pak Kiai. 70 orang ya. Sekitar 70 orang. Dari kalangan mana? Tadi belum tahu saya. Maksud ini saya biar bervariasi. Jadi kalau usia juga sangat beragam dan dari daerah beberapa kelurahan di sekitar kota Cirebon ini Pak Haji. Iya. Cirebon. Baik, makasih. Kita lanjut ya. Ini kelihatannya otoritas yang bisa menjawab ini Pak Budi Manfaat ini. Jadi beliau ini ahli doa ini kayaknya. Jadi gimana supaya ceramahnya bisa didengar orang. Saya kira kalau saya berpikir mungkin doa banyak ya. Begitu banyak doa-doa sebenarnya, tetapi saya tidak menemukan doa khusus ya untuk menyampaikan sesuatu pada orang. Tapi kan ada prinsip, ada dalam kawaid fikih itu al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Innamal amalu binniyat. Jadi saya kira kalau kita niatnya tulus, Pak Suhendi, ya, kemudian tentu kita hanya karena Allah yang akan membantu kita. Ya, saya pernah mempunyai pengalaman ketika pernah juga sebelum di dosen saya kepala SMA.
hampir 6-8 tahun, itu ngadepin anak-anak nakal nggak mungkin pakai logika, nggak mungkin pakai kalimat-kalimat verbal. Anak yang suka berantem itu segala macam. Jadi ternyata kekuatannya hanya pada Allah saja, ya. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah bantulah saya gitu ya, untuk menyampaikan agar mereka bisa berubah. Kita tuh nggak punya kemampuan apa-apa, Pak Swedi. Jujur ya. Bahwa kita berdoa bolehlah. Saya kira doanya banyak, Pak ya. Allahumma yassir umurana fid dunya wal akhirah wa la tu'assir, dan seterusnya banyak sekali ya. Jadi saya tidak punya doa khusus, tapi yang terpenting adalah niat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Visinya adalah karena Allah. Sedikit saya agak meluas supaya mumpung saya ingat, teman-teman yang juru dakwah dan semualah yang punya profesi apapun, silakan baca surat Asy-Syura ayat 20. Asy-Syura ayat 20 itu menggambarkan tentang dua visi kehidupan, termasuk seorang mubalik. Ada harsul dunia, ada harsul akhirah. Ada long term vision, ya, dalam manajemen itu ada long term vision, ada tujuan jangka panjang, ada long term vision, ada short term vision, ada tujuan jangka pendek. Jadi short term vision itu dunia. Jadi kalau orang berdakwah agar bisa didengar orang, agar orang mengakui saya, agar gitu ya, itu namanya short term vision dunia. Kalau sudah begitu dia mati nggak dapat apa-apa. Walaupun dakwahnya sekian juta kali, kalau visinya udah salah, udah nggak dapat apa-apa. Makanya di dalam Quran surat Asy-Syura, ambillah yang harsul akhirah. Harsul akhirah itu apa? Long term vision. Jadi tujuan jangka panjang. Ya. Jadi kalau logikanya kan begini, ketika orang tujuannya jangka panjang, jangka pendek akan dapat. Tapi kalau orang tujuannya jangka pendek, jangka panjangnya nggak akan dapat. Logika-logika seperti itu. Jadi saya kira termasuk para juru dakwah, para mubalik harus long term vision, harus harsul akhirah. Saya dakwah hanya karena Allah. Sudah tidak ada yang lain. Pokoknya paling bahagialah orang yang visinya itu karena Allah. Gak ada kebahagiaan tertinggi. Jadi mari teman-teman para mubalik jangan berdakwah karena ada kepentingan lain. Karena ini kan misinya misi sakral. Ketika Anda semua jadi seorang mukhotib, jadi seorang pengawal agama, jadi itu visi-visi sakral. Nggak boleh dicampuri dengan pengen dipuji orang, pengen dapat, wah udah. Itu sudah sangat duniawi. Jadi saya kira ini sekedar saran ya, bukan berarti saya seperti itu. Tidak, ini sama-sama saling memperbaiki bahwa hal yang terpenting menjadi profesi apapun adalah visinya. Ketika orang kehilangan visi pasti kolab di tengah jalan. Itu dalam hadis Nabi kan ada. Ketika Rasul menyampaikan tausiah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kata Rasulullah, ya Abu Dzar jaddidis safinata fa innal bahra amikun, gitu ya. Apa maknanya? Hai Abu Dzar, perbaikilah perahumu karena lautan yang akan kau lalui sangat dalam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nashwaihul Ibad ketika menerjemahkan as-safinah, perahu, itu adalah niat. Kalau bahasa kitanya visinya yang jelas. Anda jadi seorang mubalik visinya apa? Kan gitu ya. Jadi visinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak memberi jawaban yang konkret, tapi itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.